Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Taufik W. Takin dari kelompok D2DA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai laporan akhir praktikum Production and Operation Analysis. Langsung saja ke materinya. Latar belakang, perencanaan dan pengendalian produksi yang efektif sangat dibutuhkan dalam industri manufaktur untuk menghadapi fluktuasi permintaan pasar dan keterbatasan SDM. Melalui praktikum ini, praktikan mempelajari berbagai metode analisis produksi, mulai dari forecasting, aggregate planning, MRP, MPS sizing, hingga capabilities yang dituangkan dalam studi kasus pembuatan sepeda pada perusahaan La Familia. Metode-metode tersebut mendukung peningkatan efisiensi dan ketepatan keputusan operasional perusahaan. Masuk ke rumusan masalah, yakni 2.1 identifikasi masalah. Produksi sepeda La Familia menghadapi tantangan seperti fluktuasi permintaan, keterbatasan kapasitas, serta kebutuhan perencanaan dan penjadwalan produksi yang efisien. Permasalahan mencakup akurasi forecasting, optimasi lot sizing, counter inventory, dan efisiensi jadwal operasi untuk meminimalkan biaya dan waktu produksi. Studi masalah. Studi kasus ini membahas proses produksi La Familia menghadapi kendala dalam meramalkan permintaan, memilih strategi perencanaan agregat yang tepat, serta menyusun jadwal produksi dan kebutuhan material secara efisien untuk menghindari kelebihan biaya dan stok menumpuk. Next, tujuan penelitian. Berdasarkan identifikasi dan studi masalah di atas, beberapa tujuan dari praktikum ini ialah sebagai berikut. Pertama, mengetahui metode forecasting yang tepat. Dua, mengetahui metode aggregate planning yang tepat. Tiga, melakukan analisis assembly chart, product structure, dan BOM. Empat, melakukan analisis MPS, master schedule, ATP, PAB, dan MRP. Lima, melakukan analisa lot sizing. Enam, melakukan analisa Kanban, operation schedule, dan capabilities. Manfaat penelitian. Berdasarkan identifikasi dan studi masalah di atas, beberapa manfaat dari praktikum ini ialah sebagai berikut. Pertama, meningkatkan efisiensi operasional produksi melalui penerapan metode analisa yang tepat seperti forecasting, MRP, dan operation scheduling, sehingga proses produksi lebih terencana, tepat waktu, dan minim pemborosan. Dua, menekan biaya produksi secara keseluruhan dengan mengoptimalkan perencanaan agregat, pengendalian persediaan, serta ukuran pemesanan komponen lot sizing yang sesuai dengan kebutuhan aktual dan kapasitas perusahaan. Next, satu, forecasting. Forecasting ialah proses memperkirakan permintaan di masa depan menggunakan data historis dan data metode statik. Dalam industri manufaktur, peramalan membantu perencanaan kapasitas, pengadaan bahan, dan efisiensi operasional. Metode forecasting terbagi menjadi dua, yakni kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif sendiri merupakan data numerik seperti moving average, hot winter, dan time series decomposition atau sering disebut TSD. Sedangkan untuk kualitatif berdasarkan dari opini atau intuisi ahli. Hasil perhitungan kelompok kami untuk metode forecasting yang paling optimal ialah time series decomposition dengan rincian sebagai berikut: MAP 1,19, MAD 837,47, MSI 1.223.836. Next, dua ada aggregate planning. Aggregate planning adalah perencanaan produksi jangka panjang menengah untuk menyeimbangkan permintaan dan kapasitas dengan meminimalkan biaya. Strateginya bisa proaktif, mengatur permintaan, atau reaktif, menyesuaikan kapasitas. Metode yang mau digunakan antara lain Zero Inventory Plan, Constant Workplace Plan, Overtime, Subkontrak, Overtime, dan Loss Sales. Hasil perhitungan kelompok kami untuk metode aggregate planning yang paling optimal dengan biaya termurah ialah Zero Inventory Plan dengan rincian sebagai berikut di 215, 673, 780, 829. 4. Master Production Scheduling. Master Production Scheduling ialah rencana produksi utama yang menentukan apa, kapan, dan berapa banyak produk akan dibuat. MPS sendiri membantu merespon permintaan, menghindari backlog, perhitungan ATP, dan PAB, serta meningkatkan efisiensi melalui integrasi dan sistem ERP. Berikut hasil perhitungan MTS kelompok kami. 5. Material Requisition Planning atau disebut MRP merupakan sistem perencanaan kebutuhan material berdasarkan MPS, BOM, dan data ketersediaan. MRP membantu memastikan ketersediaan bahan baku, menghindari kekurangan atau kelebihan stok, serta menyusun jadwal produksi dan pemesanan secara efisien. Berikut salah satu perhitungan MRP dari kelompok kami pada part tire.
6. Lot sizing. Lot sizing adalah metode untuk menentukan jumlah optimal pemesanan atau produksi dalam satu periode guna menekan biaya persediaan dan pemesanan. Dalam praktiknya, terdapat beberapa metode yang umum digunakan, seperti Silver Metal Hoist, Part-Part Balancing, Least Unit Cost atau LUC, dan Wagner-Wittin Algorithm. Pemilihan metode yang tepat membantu perusahaan menghemat biaya, menghindari kelebihan atau kekurangan stok, serta menjaga kelancaran proses produksi. Berikut salah satu contoh perhitungan load sizing kelompok kami pada part will. Next. Dari perhitungan lot sizing yang dilakukan, sebelumnya dapat dibentukkan biaya total yang dibutuhkan perusahaan dibandingkan dengan expected revenue sehingga bisa didapatkan expected profit. Adapun untuk perhitungannya ialah berikut. Biaya lot sizing secara keseluruhan ialah 2.016.000. Kemudian biaya lot sizing untuk assembly-nya total assembly cost di 5.880.000. Kemudian overtime kontrak di 2.229.118.003.620 juta. Kemudian total cost company yang dihabiskan ialah 229.125.825.620. Kemudian profitnya 455.635.697.880. Berdasarkan keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan Lavemia, perusahaan dapat membangun satu produksi plan untuk meningkatkan kapabilitas produksi perusahaan agar mencari safety stock. Kedua, ketujuh, Kanban. Kanban adalah sistem yang mengatur aliran produksi dan persediaan berdasarkan kebutuhan nyata. Dengan menggunakan kartu Kanban, proses produksi hanya berjalan saat dibutuhkan, sehingga mengurangi penumpukan barang dan meningkatkan efisiensi. Dalam laporan ini, Kanban diterapkan untuk mengatur pergerakan komponen sepeda La Familia berdasarkan permintaan, lap time, dan status stok. Berikut hasil perhitungan dan penyusunan Kanban dari kelompok kami. Next, operation scheduling. Pertama ada machine scheduling. Machine scheduling adalah proses penjadwalan urutan kerja di berbagai mesin untuk minimalkan waktu penyelesaian dan idle time. Dalam laporan ini digunakan algoritma Campbell, Dudek, dan Smith untuk menentukan pekerjaan nama yang optimal dan lintas instruksi. Visualisasi dengan Gantt chart digunakan untuk melihat akur kerja dan efisiensi penggunaan waktu tiap mesin. Pendekatan ini membantu perusahaan mengatur kombinasi mesin yang efisien dan memastikan kapasitas produksi. Dua, working scheduling. Working scheduling adalah penjadwalan distribusi tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan operasional harian secara efisien. Dalam laporan ini digunakan pendekatan interlinear programming melalui software Lingo yang menghasilkan jadwal kerja 85 karyawan dalam 7 pola shift yang berbeda. Tujuan utama working scheduling adalah memenuhi batasan jumlah tenaga kerja minimum tiap hari sambil mengoptimalkan biaya dan pemberian organisasi yang adil. Dengan menggunakan algoritma Campbell, Dudek, dan Smith, dilakukan 6 iterasi mendapatkan mesin scheduling paling optimal dengan ukuran part host, kaliper mount block, brake pads, rotor, serta kaliper. Dari iterasi tersebut disusun Gantt chart yang menghasilkan waktu satu proses finish good sebesar 38 menit dan idle time sebesar 40 menit dengan rincian sebagai berikut. Menggunakan bantuan software Lingo didapatkan working schedule sebagai berikut. La Familia Accumulation. Setelah dilakukan perhitungan operation schedule, dapat dihitung La Familia Capabilities dengan memperhitungkan kemampuan produksi, waktu idle mesin produksi, serta pola siklus pengulangan mesin produksi dari penyusunan Gantt chart dalam satu hari kerja. Adapun rincian perhitungan adalah sebagai berikut. Machine idle time di 40 menit, kemudian time needed to finish one product 38 menit, working hour di 8 jam, number of finished good in one day 12 unit, number of finished good in one day 19 unit, machine idle time in one day ini 80 menit. Kesimpulan, dalam praktikum ini berhasil mengintegrasikan berbagai metode dalam perencanaan dan pengendalian produksi seperti forecasting, unit planning, MPS, MRP, dan load sizing. Metode time series decomposition terbukti paling akurat dalam peramalan. Strategi zero inventory plan memberikan hasil paling efisien dalam perencanaan agregat.
Pada penyusunan MPS dan MRP ditemukan kebutuhan untuk strategi tambahan karena kapasitas internal yang tidak cukup. Metode Wagner Wittin memberikan performa terbaik dalam processing, meskipun kompleks. Secara keseluruhan, pendekatan semesta ini mendukung efisiensi biaya, kesiapan produksi, dan pengambilan keputusan yang lebih akurat. Saran, untuk meningkatkan efektivitas peramalan, perusahaan disarankan rutin melakukan evaluasi terhadap metode forecasting yang digunakan dan mempertimbangkan pendekatan hybrid atau machine learning dalam aggregate planning. Metode zero inventory plan sebaiknya diterapkan lebih luas untuk efisiensi biaya yang didukung oleh sistem informasi dan kerjasama pemasok. Input data dari MBS dan MRP harus selalu diperbarui untuk mencegah adanya ketidaksesuaian dengan rencana produksi. Penjadwalan operasi dan kombinasi mesin perlu dievaluasi secara berkala, serta tenaga kerja dikelola secara fleksibel dengan bantuan tools optimasi seperti Lingo demi efisiensi biaya dan prioritas karyawan. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang salah, saya mohon maaf yang sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.